untuk membahas deklarasi dari kami atau Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Hadir bersama kami di Sapa Indonesia pagi hari ini secara daring. Ada Mas Adi Masardi, salah seorang deklarator dan penggagas dari kami. Dan juga ada Bang Kapitra Ampera, politisi dari PDI Perjuangan. Selamat pagi, sehat-sehat semuanya, Mas Adi, Bang Kapitra. Siap. Selamat pagi, sehat. Sehat. Ya, sudah lama saya nggak ketemu dua orang ini. Terus kalau ada situasi seperti saat ini nih, muncul dua-duanya. Waduh, saya senang dua-duanya hadir di sini untuk memberikan wawasan kepada kita semua, pemirsa Sapa Indonesia. Saya ke Mas Adi dulu. Mas Adi, benar nggak sih kami ini akan jadi gerakan moral untuk mengontrol politik berbangsa bernegara, atau kami akan cuma jadi sekedar manuver politik? Karena banyak tokohnya dianggap begitu, ini tokoh-tokoh yang sering menyatakan kekecewaan ke pemerintah. Mas Adi. Gini Bayu, kami itu sudah menjadi gerakan moral. Nah ini kan saya perlu jelaskan dulu kronologinya nih. Ya. Situasi bangsa ini kan, saya tanya dulu ke Bayu, apakah situasi bangsa ini baik-baik saja? Kalau situasi sekarang ada yang tidak baik, masih ada pandemi dan ekonomi. Tapi ini semua sudah diketahui bersama. Mas Adi, kenapa kemudian kami muncul? Ya. Nah kemudian kan begini, persoalannya itu kami ini kan orang-orang yang bersosialisasi dengan masyarakat. Masyarakat itu banyak yang bertanya, Pak Adi atau Pak Din atau Pak Gatot, ini kok situasi begini, kita sudah milih DPR sendiri, milih bupati sendiri langsung, milih presiden sendiri, tapi keadaan bukannya makin baik, tetapi makin buruk. Kemudian ekonomi juga drop sekitar 10% ya, dari 5 kemudian menjadi minus 5, kan berarti 10 dropnya tuh. Nah kemudian begini Bayu, yang penting ini, kita kan melihat bahwa situasi sekarang ini secara politik seperti tahun 1965. Ada ketegangan sosial. Ini kan karena buzzer-buzzer itu memprovokasi agama, memprovokasi etnis dan lain-lain. Tapi situasi ekonominya seperti 98. Ada ekonomi, ada resesi yang luar biasa. 98 itu situasinya masih mending karena ada bantalan ekonomi. Ada beberapa komoditi yang harganya meningkat, ada ekspor yang bagus, pertanian juga bagus. Nah sekarang kan enggak. Nah kemudian yang kami lihat, tidak ada upaya dari legislatif, dari pemerintah, dari eksekutif yang kelihatannya menjalankan mau mengatasi persoalan bangsa ini. Kita lihat misalnya dalam mengatasi kemudian kan dalam situasi karut-marut pemerintahan ini kemudian muncul pandemi COVID. Ini makin memperburuk, makin memperbesar masalah. Nah kemudian apa yang dilakukan oleh eksekutif, oleh kabinet? Mula-mula sih kami melihat bahwa mungkin mereka sibuk dengan urusannya masing-masing. Tapi ketika Joko Widodo berkali-kali marah-marah kepada kabinetnya karena tidak melihat adanya sense of crisis. Nah kami ini, saya dan teman-teman yang lain juga pasti juga masyarakat. Ini apa yang terjadi kalau presiden, pengguna menteri-menteri kabinet itu menyatakan bahwa menteri-menterinya tidak punya sense of crisis, sehingga Joko Widodo mengatakan bahwa kalian tuh kelihatan seolah-olah sibuk lah biar rakyat itu tahu bahwa kita bekerja. Nah ini kan fakta. Fakta bahwa kabinet tidak bekerja, tidak punya sense of crisis. Kemudian apa juga yang kita lihat terjadi di DPR. DPR sibuk mengutak-atik undang-undang Pancasila. Mau mengubah dasar negara, Pancasila menjadi Trisila, menjadi Ekasila. Dengan deklarasi kami, Mas Adi, memang ini bisa terbantu? Bisa ada sesuatu yang dibantu oleh kami? Nah, begini melihatnya. Mula-mula sih kami melihat bahwa ini ada masalah di mekanisme pemerintahan. Tapi setelah dikaji, diulang pernyataan presiden sendiri yang berkali-kali, kemudian ada partai politik juga. Nah, sementara presiden sibuk mengangkat bagaimana mengusahakan anak, menantu, dan kerabatnya menjadi kepala daerah. Kemudian menteri-menterinya tidak punya sense of crisis. Kemudian legislatifnya sibuk-sibuk sendiri. Terus kami melihat, terus ini siapa nanti yang mau mengurus persoalan rakyat? Nah, kami itu muncul menyuarakan ini hal yang wajar bagi warga negara, mengingatkan ketika melihat
bahtera bangsanya terhempas atau kemungkinan terdampak politik dan ekonomi seperti gabungan dari tahun 65 dan 98, Ya, maka wajib kita mengingatkan kepada legislatif, kepada eksekutif bahwa kalian ini punya tugas konstitusional untuk menyelesaikan persoalan-persoalan rakyat. Jangan Oke. sibuk sendiri-sendiri. Nah kemudian satu lagi, kita lihat partai politik. Itu tolak demokrasi, kan dia punya jaringan, punya anak buah, punya anggota di legislatif maupun di eksekutif. ya, Tapi apa yang terjadi di partai sekarang ini? Dia sibuk ngurusin pilkada, sibuk mengotak-atik 2024. Nah, kemudian sekali lagi kami melihat, rakyat melihat, terus siapa yang mengurus kita? Kemudian COVID nih, COVID-19, pandemi memang jadi masalah di mana-mana. Pemerintah selalu mengasosiasikan atau membuat alasan bahwa ini akan ada pandemi sehingga pemerintah tidak bisa begini, tidak bisa begitu. Tetapi Oke. rakyat oleh pemerintah tidak diberi kesempatan untuk mengakomodasi soal pandemi ini. Contohnya nih, pemerintah tidak mau peduli ada pandemi atau tidak ada pandemi, buktinya BPJS terus dinaikkan, listrik tidak pernah diturunkan, BBM yang di seluruh dunia turun, dia tidak mau menurunkan. Jadi pemerintah melihat bahwa rakyat itu nggak ada masalah dengan pandemi, sementara dia selalu ngeles alasannya pandemi, COVID. Nah ini kan ada ketidakadilan. ya. Sehingga kemudian kami ini mengingatkan, kalian eksekutif, kalian legislatif, bahwa ini urusan rakyat nih, diurusin. Sampai di situ. Jadi kami itu hanya mengingatkan secara moral, kalian punya tugas konstitusional, punya perintah sesuai dengan sumpahnya, dan kalian itu dibayar setiap tahun itu, rakyat itu mengeluarkan uang 350 triliun untuk Ya. para mereka ini. Ya, kita dapat poinnya Mas Adi untuk kami. Mengingatkan pemerintah, ada beberapa kebijakan yang mungkin justru memberatkan rakyat pada situasi seperti ini. Pemerintah punya alasannya dan pernah disampaikan begitu. Tapi berkaitan dengan partai politik dan lain-lain, karena PDI Perjuangan sedang menjadi partai politik yang berkuasa sekarang. Bang Kapitra, Anda punya tanggapan mengenai hal ini, apa yang disampaikan kami? Iya, saya berharap ya. Artinya begini, dalam demokrasi, partisipasi masyarakat ya itu diberikan fasilitasi oleh undang-undang. Selagi itu memberikan kontribusi yang konstruktif. Tidak ada yang salah. Tetapi jika di balik gerakan-gerakan itu ada agenda-agenda tertentu yang tadinya diksinya, opininya itu ingin membangun sinergisitas atau ingin memposisikan diri sebagai penyeimbang, justru jatuh kepada destroyer, penghancuran. Saya berharap di kami itu tidak bagian dari kumpulan orang-orang yang sakit hati atau orang-orang yang mengalami sindroma hilangnya kekuasaan atau yang terjebak dalam megalomania. Karena kita tahu hampir semua dari yang hadir kemarin itu saya kenal. Dalam pilihan politik, konstelasi politik kemarin, sahabat-sahabat saya yang ada di Tugu Proklamasi itu adalah orang yang punya pilihan politik yang berbeda. Artinya orang yang dalam konstelasi politik kemarin itu mengalami kegagalan. Ya. Anda khawatir kami ini ada agendanya Ya. begitu? Ada udang di balik batunya dan begitu? Kita tahu bahwa ini hampir semua yang hadir itu kan sudah dikenal di publik selama ini sebagai kelompok-kelompok yang selalu berseberangan dalam pandangan politik maupun dalam pandangan lainnya dengan pemerintah. Ya. Nah, saya mengamati kalau kita bicara atau pintu masuknya adalah pertama COVID, ya, itu seluruh dunia mengalami kesulitan-kesulitan ditimbulkan akibat COVID itu berdampak tidak hanya pada ekonomi, pada hati dan pikiran kita juga.
Sehingga kita juga saling curiga-mencuriga. Kalau ada yang batuk aja kita curiga tuh. Tapi kalau dalam perspektif ekonomi, kalau kita ambil komparasinya, itu katakanlah ekonomi kita tumbuh minus 5,2%. Tapi Malaysia itu minusnya malah 17,1%. Atau Filipina itu 16,5, minus 16,5%. Ya. Singapura malahan minus 12,6%. Artinya itu emang dampak yang langsung ya, yang kita tidak bisa elakkan. Tetapi saya melihat pemerintah bekerja dengan keras, dengan segala cara. Kalau yang kita memasalahkan ada keputusan, ada peraturan yang dibuat oleh presiden, bukankah presiden diberikan kewenangan oleh konstitusi sebagai making law, sebagai pembuat undang-undang? Kalau ada apakah itu berupa bentuk peraturan pemerintah atau kepres dan sebagainya. Kalau undang-undang itu, kalau peraturan yang dibuat presiden itu bertentangan dengan undang-undang yang di atasnya atau dengan konstitusi, kan ada way out-nya tuh, ada jalan keluar dengan mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung atau constitutional review ke Mahkamah Konstitusi. Tak ada ranahnya lagi, ranah dari apa yang disebut dengan legislatif. Jadi produk yang dibuat legislatif itu salah satunya adalah undang-undang. Karena di legislatif itu adalah representasi dari masyarakat. Karena mereka hadir di situ karena pilihan masyarakat. Tapi ada yang menjadi stressing saya, Wahyu. Dari deklarasi itu ada yang menjadi keprihatinan saya. Apa ada itu? Ada dua item dari 7 item. Yang pertama poin ke-7 tuh, kami mengemukakan bahwa pemerintah dituduh tuh disuruh mengusut upaya mengubah dasar negara melalui jalur konstitusi. Jika ditinjau dari perspektif hukum tata negara, dasar negara bagaimana yang dicantumkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 tidak dapat diubah. Karena ada teori di sana namanya Stephen teori atau teori hierarki norma hukum. Karena pembukaan Undang-Undang Dasar itu dikategorikan sebagai state fundamental norm. Jadi norma fundamental. Jadi itu tidak mungkin bisa dirubah. Kedua, yang lebih bahaya adalah poin ke-8 itu. Bahwa pemerintah dituntut presiden dituntut tuh pertanggungjawaban sumpah presiden dan juga mendesak MPR, DPR, DPD dan MK. Ini orang akan membacanya dalam tata negara, orang membacanya ini upaya untuk segera menggelar sidang istimewa. Karena komponen MPR itu terdiri dari DPR dan DPD. Jika mereka menggelar sidang istimewa, maka legitimasi hukumnya harus melalui Mahkamah Konstitusi. Jadi banyak orang bertanya, apakah ini suatu upaya makar dengan berselubung dengan di dalam konstitusi atau emang ingin memberdayakan lebih maksimal fungsi-fungsi lembaga-lembaga ini. Tetapi orang melihat ini adalah cara diksi konstitusi yang terselubung untuk mencoba mengimpeachment atau memakzulkan presiden. Di situ banyak sekali perdebatan dan tentu dalam kondisi seperti ini tidaklah tepat turbulen politik itu diciptakan sementara kita masyarakat masih sangat mengalami depresi yang tinggi atas COVID-19 ini. Baik, Bang Kapitra, saya cukupkan sampai situ dulu supaya Mas Adi bisa menanggapi soal itu. Mas Adi? Jadi begini Bayu, yang kita sampaikan ini kan mengingatkan kepada presiden, kepada legislatif, MPR, DPR, DPD untuk menjalankan fungsi
fungsinya sesuai dengan konstitusi. Karena rakyat itu saya melihat bahwa mereka tidak bertanggung jawab atas sumpah yang sudah diucapkannya. Mereka tidak melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan dalam situasi bangsa seperti ini. Contoh nih, DPR. DPR apa yang dilakukan ketika ekonomi rontok, pengangguran banyak, kemudian TKA dari Cina komunis terus berdatangan. Kemudian ketika ada konflik pemanas yang kohesi sosial yang berantakan karena dikipas oleh teman-teman Kapitra itu soal muslim non muslim segala macam itu dengan buzzer-buzzer yang menghina agama, menghina ulama. Terus apa yang dilakukan ini kan tidak ada. Kemudian pemerintah nih, saya mula-mula kan ingin beranggapan positif bahwa pemerintah bekerja, tetapi usernya sendiri Kapitra, pengguna kabinet, pengguna menteri ini kan presiden. Nah kalau presidennya sendiri mengeluh kalian ini tidak punya sense of crisis, belagak sibuklah agar rakyat melihat seolah-olah kita bekerja, kalian tidak punya sense of crisis, kan presiden yang ngomong begitu, bukan Adi Masardi, bukan kami. Jadi kalau usernya sendiri mengatakan demikian, nah, bentar Mas Adi. Mas Adi dapat poinnya, Bang Kapitra? Ya, itu bukti, bukti presiden punya sense of crisis yang tinggi. Itu bukti presiden bekerja sungguh-sungguh tuh untuk menyelamatkan dan membangun bangsa ini. Artinya begini, kalau kabinetnya kurang cepat seperti jalannya presiden, tentu presiden yang punya tanggung jawab, ya, yang diberikan amanah oleh masyarakat sebagai kepala negara pasti harus marah karena kondisi yang sangat extraordinary begini harus direspon dan ordinary juga tuh extraordinary. Dan saya pikir itulah bentuk nyata dari kekonsernan presiden. Dan tentu tidak dapat kita jadikan itu pintu masuk untuk mendiskreditkannya. Kalau ada kelemahan dalam pemerintah ini, ada kekurangan, itu pasti. Karena setiap episode kepemerintahan tidak ada yang sempurna. Karena kesempurnaan itu ada pada ketidaksempurnaan. Itulah gunanya sebenarnya partisipasi masyarakat menutupi hal-hal yang tidak sederhana, yang tidak sempurna itu, sehingga dibangunlah sinergisitas ya antara masyarakat ya sebagai owner bangsa ini. Masyarakat itu owner dan user bangsa ini. Dan kita paham dan presiden paham, rakyat tidak bekerja untuk presiden, tapi presiden harus bekerja keras untuk rakyat, untuk memakmurkan, untuk mensejahterakan. Dalam pekerjaan itu, dalam menyelaksanakan fungsinya itu tentu tidak mudah, tentu ada kerikil-kerikil. Dan salah satu kerikil yang tadi disebutkan, presiden marah-marah, itulah buktinya kalau dia bekerja untuk rakyat tuh. Tetapi kan belum tentu satu in-group ini punya pikiran yang sama dan kerja yang sama. Nah, dan ini saya berharap dengan kelompok-kelompok kami ini, karena para intelektual itu, supaya membangun sinergi. Jangan seperti sekarang ada trust deficit tuh. Bahwa masyarakat tidak percaya dengan pemimpin juga kurang tidak percaya dengan masyarakat. Ini yang bahaya. Baik, Bang Kapitra, saya lempar ke Mas Adi. Jadi bisa membantu pemerintah dalam hal ini, memang tidak ada yang sempurna, tetapi ini sudah cukup menurut Mas Adi? Jadi begini Bayu, Kapitra, kita ini kan rakyat, hanya bisa mengingatkan, kalian tuh bekerja sesuai dengan konstitusi dong. Kan itu aja. Kalau perlu bantuan, misalnya kalau soal saran-saran, kan sudah banyak sekali yang disampaikan misalnya oleh Dr. Riza Ramli, tapi kan tidak dijalankan bertahun-tahun yang lalu. Mereka asik-asik sendiri, dan kemudian ternyata presiden yang menggunakan para menteri ini melihat menteri-menterinya tidak punya sense of crisis, bukan berarti presiden bekerja keras. Presiden kan memang mengawali itu, memimpin. Nah kalau pekerja-pekerjanya tidak punya sense of crisis sehingga presiden berkali-kali marah-marah, kemudian saya bertanya, terus yang ngurusin urusan rakyat itu siapa? Masa presiden sendiri, sedangkan presiden juga kita tahu sibuk urusan anaknya, menantunya, kerabatnya untuk pilkada. Sementara partai politik kita tahu juga untuk pilkada untuk 2024, DPR misalnya. Nah tapi begini Bayu, yang paling penting poinnya itu bahwa setelah kami kaji, bahwa eksekutif, para menteri, juga teman-teman di legislatif, dia tidak paham apa fungsi dan tugasnya menurut konstitusi.
Jadi kayak contoh nih, misalnya Menteri Pendidikan. Ya. Dia pikirkan urusan pendidikan dia hanya soal bagaimana cara membayar. Sehingga dia terus mengupayakan agar dibayar dengan GoPay. Dia tidak, ketika musim pandemi muncul, dia nggak ngerti apa yang harus dilakukan. Daring kan, pelajaran harus daring. Tapi dia nggak tahu juga bahwa daring itu harus pakai kuota, harus pakai pulsa, harus pakai gadget. Nah, sedangkan 80% lebih masyarakat yang itu tidak punya gadget dan dia tidak ngerti apa-apa. Terus dijalankan. Saya pernah mengingatkan juga kepada Kominfo misalnya, Menteri Kominfo ketika baru-baru COVID itu saya bilang, tolong Kominfo minta kepada provider untuk menurunkan harga kuota, harga pulsa. Oke. Tapi kan tidak digubris. Kemudian ini orang banyak di rumah akan menggunakan listrik. Erik, tolong PLN diturunkan harga listriknya. Nah, tetapi kan mereka nggak paham tugas politik menteri itu. Erik kan hanya soal berbisnis. Mumpung sekarang lagi orang menggunakan bayar listrik, dia pikir ini PLN akan untung banyak. Pertamina misalnya yang dipegang Ahok kan memang bisnis. Mumpung ini lagi pada butuh nih, nggak ada demo-demo, dia tidak mau menurunkan. Nah, jadi sensitivitas politik ini bukan karena mereka nggak mau, tapi tidak paham. Nah, kami mengingatkan juga legislatif nih. Kami kan paham nih. Legislatif punya hak 3. Legislasi, anggaran, dan pengawasan. Karena dia nggak ngerti, 2 hal yang paling penting itu adalah pengawasan dan anggaran diserahkan kepada pemerintah. Lewat undang-undang yang kemarin nomor 2 tahun 2020 itu. Nah, kalau paham kan pasti tidak akan diserahkan. Nah, karena tidak paham. Nah, oleh sebab itu kami mengingatkan, kalian ini punya tugas konstitusional, tolong dibaca lagi tugas dan tanggung jawabnya. Jangan terus mengajak kita mau diajak mau dijadiin apa. Dapat poinnya juga nih Mas Adi ya. Beberapa poin dari kami melalui Adi Masardi, saya melihat ada poin yang benar juga dirasakan oleh publik. Sekedarkah kemudian mengingatkan bagaimana salurannya nanti saya akan perjelas setelah jeda, termasuk kemudian tanggapan juga dari PD Perjuangan melalui Bang Kapitra Ampera. Keluhan-keluhan selama ini yang dirasakan oleh kami, juga dirasakan oleh rakyat ini, sudah sejauh mana kemudian bisa diterima dan kemudian dijalankan oleh pemerintah. Mudah-mudahan ini yang sebentar lagi akan terjadi usai jeda. Kami akan cari titik tengahnya antara kami dengan partai yang sedang berkuasa. Tetap bersama Sapa Indonesia.